dari MRC, Benny Yusuf dari MRC Jatim melaporkan untuk kunjungan salah satu korban erosi Gunung Semeru. Salah satu korban adalah keluarga yang ditinggalkan dan keluarga yang belum ditemukan, termasuk keluarga yang sudah ditemukan dibawa ke rumah sakit setelah meninggal. Sekarang saya menuju ke rumahnya Bu Rodia untuk mencari sumber informasi keterangan beliau saat terjadinya erosi. Mari. Teruskan aja. Itu sambil dulang dipegang sama Pak Benny itu teman-teman. Nah, nanti kan bisa. Sudah. Permisi Bu, saya dari MRC Jatim ingin melakukan suatu wawancara atau legal audit di mana saat kejadian erosi Gunung Semeru. Mungkin Ibu adalah salah satu keluarga di mana rumah ini masih utuh, tidak dikena hamparan pasir erosi Gunung Semeru. Ini adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya ingin menanyakan keluarga-keluarga yang barangkali ada yang masih ditinggalkan atau gimana kejadian saat itu, yang masih selamat atau tidaknya. Boleh saya dengan Ibu siapa? Ibu Roidatul Hasanah. Ya, Ibu Roidatul Hasanah, pada saat kejadian erosi itu Ibu berada di mana? Berada di rumah sama keluarga. Terus suami? Kalau suami sama bapak mertua juga sama keponakan bekerja mencari pasir. Oh, tempat pasir yang dibawa itu Bu ya? Oh, yang dekat sungai itu Bu ya? Iya. Saat itu kejadian erosi Gunung Semeru itu berarti suami Ibu masih bekerja di sana Bu? Masih bekerja. Ibu Rodia ini masih ada di rumah ya? Terus kejadian itu gimana Bu? Saat kejadian ada informasi dari suami atau bagaimana? Dari bapak mertua. Dari bapak mertua ya? Suami nggak bawa handphone, Oh. handphone ditinggal di rumah. Gitu ya. Terus bapak mertua yang bawa handphone. Terus awal mula sih cuman kasih kabar, Dok, saya nggak bisa pulang, soalnya banjir gitu. Saya ada di tengah-tengah gitu, tapi aman kok Nak, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Itu informasi dari bapak mertua Bu ya? Bapak mertua. Terus nggak berselang berapa lama, telepon lagi, suruh keluar Nak, keluar, bawa cucunya, anaknya bawa, keluar gitu, suruh keluar dari rumah. Tapi suami Ibu tidak mengetahui ya kalau misalnya sudah ada tanda-tanda untuk erosi itu? Itu kemungkinan udah terasa, Terus saya sendiri disuruh keluar sama mertua itu, keluar Nak, bawa anaknya gitu. Di sini bapak kejebak, mau ke selatan nggak bisa, mau ke utara nggak bisa gitu. Pokoknya itu bapak mertua yang bapak mertua kan jadi satu sama dengan suami ya? Suami sama keponakan itu kerja juga sama-sama tiap hari. Terus suruh keluar, saya sendiri disuruh keluar. Akhirnya saya keluar, di sini panas gitu. Bapak saya terakhir ngomong gitu, panas gitu. Keluar gitu, suruh keluar dari rumah. Dari rumah ya, dari keluarga ini supaya Terus keluar. saya sendiri keluar dari rumah udah hujan abu ya. Hujan abu. Terus nggak berselang berapa lama nggak nyampe di pertigaan itu noleh ke belakang udah hitam, sudah dekat ya, gelap, udah gelap ya. gelap, udah cuman
sembari menguatkan diri sendiri. Itu sudah begitu sudah hujan abu gelap itu berarti Bapak mertua sudah ada informasi lagi. Nggak sempet pegang handphone soalnya kan saya bawa motor. Saya juga nggak sempet nggak sempet tanya lagi apa atau apa gitu. Terus cuma nyelamatin anak-anak, bawa motor sendiri gitu. Nyampe di atas dirasa sudah aman. Terus di Supiturang itu merasa masih belum aman, jadi kakak saya minta ke pemukiman gitu. Terus nyampe-nya di pemukiman, kalaupun sepeda dalam keadaan kempos, bocor, banyak bocor itu saya cuma bisa istighfar. Saya paksa demi anak-anak. Dari rumah sini ibu menyelamatkan di tempat yang aman itu berapa kilo, Bu? Kalau nggak salah awal mula 1 kilo nih. 1 kilo dari sini ya. Tapi merasa nggak aman soalnya kan gelap gitu. Gelap, tapi di situ sudah lokasi, termasuk sudah lokasi aman pada saat titik aman, ibu titik aman ya. Titik kumpulnya kan di sana. Tapi merasa nggak aman sama kakak disuruh ke rumah Ustadz. Dari jarak kaki Gunung Semeru sampai ke sini itu berapa kilo? Nggak tahu ya. Oke. Berarti saat itu ibu sudah keadaan bingung, sudah terjadinya ada satu erosi ini, ibu sudah apa namanya ini istilahnya terpukul atau bingung ya, menyelamatkan diri. Tapi saat itu sudah putus hubungan dengan bapak sama suami. Nyampe di rumah Ustadz, mencoba untuk menghubungi lagi. Masih masuk, tapi nggak diangkat gitu. Terus terputus gitu. Terus nggak ada, hilang kontak. Udah hilang kontak ya? Udah hilang kontak. Untuk saat ini bapak mertua sama suami sudah ditemukan ya? Kalau suami sudah ditemukan. Ditemukan dalam keadaan hidup, memang ya. Sempat merawat juga di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit berapa hari, Bu? 2 hari 2 malam di rumah sakit ya. Pasirian, terus dirujuk ke rumah sakit Lumajang 2 hari 2 malam. 2 malam saya itu meninggal. Terus bapak mertua sudah ditemukan ya? Belum sampai saat ini ya. Jadi setelah itu terjadinya bencana erosi ini sudah nggak berpikiran bahwa kondisi rumah seperti apa untuk meninggalkan dengan keadaan harta di sini. Nggak kepikir untuk itu. Oh, menyelamatkan harta nggak ada ya? Nggak bawa apa-apa. Ya. Cuman bawa tas itu aja anak saya. Tapi alhamdulillah ya, rumah ini masih dalam keadaan tidak rusak. Mungkin ini sudah adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dari beberapa keluarga ini masih ada, Bu ya. Tapi untuk saat ini gimana, Bu? Donasi-donasi yang dari luar itu masih tetap masih lancar, Bu ya. Alhamdulillah ya. Kalau saya sendiri suruh nempatin di rumah nggak berani. Oh, nggak berani. Nggak berani untuk berada di sini itu nggak berani. Jadi memang berusaha untuk mencari tempat tinggal. Tempat tinggal ya. Kalau untuk sawah semuanya kan udah habis semua, habis semua diterjang lahan. Soalnya kan di sana sawahnya juga. Ya mudah-mudahan musibah ini dalam keadaan kita sudah berduka, insya Allah juga punya hadiah untuk kedepannya, untuk anak cucu atau anak-anak ibu dengan mertua juga, insya Allah ibu jangan putus asa. Semua adalah kehendak alam dan kehendak Allah juga. Jadi mudah-mudahan nanti keluarga yang lain, tetangga-tetangga di sini juga diberi hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberikan tempat yang lebih layak. Nantinya juga mungkin anak-anak ibu bisa kedepannya menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, gitu ya. Kami dari MSI cukup sekian melaporkan kejadian di Gunung Semeru, di erosi Gunung Semeru ini di desa mana tempatnya? Umbulan. Desa Umbulan tepatnya, di mana korban-korban yang saat ini berkumpul. Kalau setiap pagi itu mencari bantuan. Kalau masalah makanan, pakaian sudah melebihi dan sudah cukup.
dan para korban yang di sini dibutuhkan adalah relokasi pemukiman, di mana tempat pemukiman saat ini yang ada di SD 4 Sepit Urang akan ada aktivitas sekolah, akan dikeluarkan dari evakuasi atau pengungsian tersebut, di mana para korban ini masih bingung untuk mencari kontrakan. Sedangkan kontrakan yang dibutuhkan adalah dana atau keuangan atau finansial yang untuk mencari kontrakan tersebut. Dari ada beberapa korban yang sudah mendapatkan kontrakan 10 orang, yang lain juga masih kebingungan, di mana hubungan keluarga di desa itu sangat erat sekali seperti saudara. Untuk itu kami juga menghimbau dari pemerintah untuk bisa memikirkan secepatnya menolong para korban erosi Gunung Semeru ini tidak susah dan tidak dibingungkan lagi dengan keadaan musibah yang mendapatkan kontrakan 10 orang, yang lain juga masih kebingungan, di mana hubungan keluarga di desa itu sangat erat sekali seperti saudara. Untuk itu kami juga menghimbau dari pemerintah untuk bisa memikirkan secepatnya menolong para korban erosi Gunung Semeru ini tidak susah dan tidak dibingungkan lagi dengan keadaan musibah yang ditimpa ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan tempat yang layak untuk keluarga yang ditinggalkan di akhirat nantinya, juga sama yang ditinggalkan di dunia ini bisa mendapatkan penempatan yang layak juga, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya cukup sekian melaporkan. Selamat pagi. Kami dari MRC melakukan suatu interogasi kepada salah satu korban, salah satu saksi, di mana beliau ini adalah namanya Bu Sudarmi, salah satu pegawai warung Geladak Perak, ikut bosnya, di mana beliau ini adalah salah satu korban diselamatkan oleh bosnya. Dia tempat bekerja di saat beliau ini adalah saat di kamar mandi. Untuk itu saya akan melakukan suatu investigasi interogasi kepada salah satu korban, kepada Bu Sudarmi. Gimana Bu Sudarmi kejadiannya saat itu? Itu kan kabut putih, hujan pagi hujannya, terus jam 2 lebih, ya setengah 3. Jam 2 pagi atau jam 2 siang? Ya, siang. Itu, jam 14 ya? Masih kabut putih. Terus habis itu jam setengah 3 lebih, kabut hitam datang. Datang dikit. Selang berapa menit atau berapa jam ya kira-kira untuk bisa saat itu kejadian dari kabut putih menjadi kabut hitam itu? 1/4 jam dia datang, hitam terlalu hitam lah Pak gitu. Terus waktu itu saya diam sama bapak itu, ingin segera reda. Terus ternyata lanjut sampai hujan awunya sampai tebal itu. Pindah ke tempat warung yang sebelahnya lagi, ke tempatnya warungnya. Oh, jadi saat anaknya. itu Mbak Darmi ini pada saat terjadinya ada kabut hitam putih, kabut hitam itu, Mbak Darmi setelah itu berapa menitnya pindah ke warung sebelahnya? Iya. Kenapa pindah itu? Karena ada anaknya dari sebelah sana. Oh, jadi Mbak Darmi ingin menyelamatkan anaknya dari bosnya Mbak Darmi sendiri ya? Kumpul di sana sama Siti itu. Gitu. Mbak Siti yang Mbak Siti yang termasuk istri dari bosnya? Bukan, itu karyawan juga. Oh, karyawan. Iya. Oh, jadi bosnya Mbak Darmi ini juga ingin menyelamatkan Mbak Siti juga? Iya, waktu itu di warung satunya ya? Dibilangin jangan pulang Mbak gitu. Kalau situasinya kayak gini, enggak, ayo Mas Sugeng, ayo Mbak Sitinya ya, itu saya mau pulang.
saya mau pulang gitu katanya. Habis itu kalian gitu ya, terus kalian sama bapak. Setelah kejadian Mbak diselamatkan oleh bosnya Mbak Darmi ini, setelah itu Mbak Darmi kemana? Pada saat itu lari, naik motor atau naik mobil dari bosnya itu? Enggak, bersama bos selalu. Enggak pernah. Saya takut sendiri. Di lokasi juga ya? Loh, sedangkan padahal sangat besar sekali volumenya. Saya bawa senter. Senternya enggak. Mbak Darmi nggak pergi lari kemana kok? Masih berada di rumah atau di warung? Saya tegang Mbak, jadi saya apa namanya, gimana ya, menyerah lah, gimana mau kemana. Pasrah ya? Pasrah. Berarti Mbak Darmi pada saat itu masih posisi di rumah atau di warung? Di warung saya. Di warung ya, sama bosnya itu ya? Loh, warungnya sekarang kondisinya gimana? Ya, kondisinya yang belakang masih utuh, jadi kan tepinya itu. Sampai sekarang warungnya masih utuh? Yang depannya rusak. Rusak? Rusak. Berarti tidak sampai tertimbun oleh lautan pasir dari erosi Semeru ya? Enggak, ya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya telah melakukan suatu wawancara kepada Mbak Darmi, salah satu korban yang pegawai warung Badak Perak, di mana Mbak Darmi ini adalah saksi, salah satu saksi mata yang dimana kejadian-kejadian itu sangat dia tegang dan sangat bingung juga terjadinya erosi, sehingga tidak bisa mengeluarkan suatu kata-kata apapun dia. Jadi di Mbak Darmi ini adalah minta pertolongan dari perlindungan dari bosnya, di mana dia, di mana ada bosnya, di mana ada Mbak Darmi di sini. Tapi berarti bos ini sangat peduli sekali kepada pegawainya, termasuk salah satu Mbak Darmi, keluarganya. Tapi untuk saat ini istrinya Pak Sugeng, bosnya Mbak Darmi ini belum bisa ditemukan. Bukan, apa namanya, pegawainya. Oh, pegawai. Bukan. Jadi Ada satu yang bukan istrinya Pak Sugeng, tapi salah satu pegawai yang sampai saat ini belum bisa ditemukan. Tapi Pak Sugengnya sama Mbak Darmi, kemudian ada beberapa karyawan yang lain selamat. Ya, semua maksudnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hidup mati kita adalah Allah yang menentukan. Kita hanya berusaha sampai menyelamatkan kemanapun. Kalau Allah sudah menghendaki kita selamat, alhamdulillah Mbak Darmi sama bosnya dan beberapa karyawan yang lain masih Karyawan juga. Oh, karyawan. Oh, jadi bosnya Mbak Darmi ini juga ingin menyelamatkan Mbak Siti juga? Ya, waktu itu Di warung satunya ya? dibilangin jangan apa pulang Mbak, situasinya kayak gini. Ya ayo Mas Sugeng, ayo Mbak Sitinya itu ya, itu saya mau pulang gitu katanya. Habis itu sama ini temennya ibunya sebelah itu warung minta pulang terus, ayo cepetan pulang gitu katanya, cepetan pulang gitu. Habis itu ya apa namanya, terus dia pulang dikirain sama Sugeng sama bosnya itu udah sampai tujuan di rumahnya gitu. Seperti kan Mbak Siti ini pulang sudah sampai di rumah ya? Ya, Ternyata belum sampai. belum sampai. Ada warung yang satu di bawah itu sepedanya udah terguling di situ, orang yang nggak ada. Berarti itu saat hitam kok bilang itu sepedanya nggak ada, berarti lahar sudah turun? Udah reda itu saya. Lahar sudah reda? Lahar sudah reda, udah apa, agak kelihatan. Terus mau ke bawah itu Pak, mau cepet-cepet, nanti kalau ada susulan ditakutnya sama bos saya itu, ayo pulang Tapi kondisi pada saat lahar itu berlindung di mana? beliaunya kedua atau pegawai ini masih selamat atau kondisi di yang satu selamat di apa tepi itu apa jurang itu ya, minta tolong sama anaknya. Kayak yang sebelahnya kan masih beres gitu Pak. Itu dia apa ya itu dia minta tolong sama anaknya itu gitu. Terus
panggilin semua, suruh apa namanya, minta tolong lah gitu. Diangkat di tepi itu diangkat, terus minta minum, minta suruh ke rumah sakit dekat-dekat. Itu ibu-ibu yang belum meninggal itu 2 hari sudah itu. Sebelum Mbak Darmi diselamatkan oleh bosnya kepada Mbak Darmi bagaimana? Saya bersama Mbak Darmi Di kamar mandi 2 jam. 2 jam. Nama banjir lahar. Iya, Tadi bosnya Mbak panas Darmi, ya. berarti bosnya Mbak Darmi pada saat salah satu saksi mata yang dimana kejadian-kejadian itu sangat dia tegang dan sangat bingung juga terjadinya erosi sehingga tidak bisa melakukan suatu kata-kata apapun dia. Jadi di Mbak Darmi ini adalah minta pertolongan dari perlindungan dari bosnya, dimana ada bosnya, dimana ada Mbak Darmi di situ. Tapi berarti bos ini sangat peduli sekali kepada pegawainya, termasuk salah satu Mbak Darmi, keluarganya. Tapi untuk saat ini istrinya Pak Sugeng, bosnya Mbak Darmi ini belum bisa ditemukan. Apa namanya, pegawainya. Oh, pegawai. Jadi bukan istrinya Pak Sugeng, tapi salah satu pegawai yang sampai saat ini belum bisa ditemukan. Tapi Pak Sugengnya sama Mbak Darmi, kemudian ada beberapa karyawan yang lain selamat. Ya semuanya adalah juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana hidup mati kita adalah Allah yang menentukan. Kita hanya berusaha sampai menyelamatkan kemanapun. Kalau Allah sudah menghendaki kita selamat, alhamdulillah Pak Darmi sama bosnya dan beberapa karyawan yang lain masih dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kondisi Gunung Semeru sudah mulai kondusif dan kemarin terjadi erosi air dingin atau lahar dingin karena faktor dari hujan, cuaca hujan yang saat ini setiap hari di lokasi Gunung Semeru di Lumajang ini terjadi cuaca hujan hampir setiap hari, bahkan setiap malam terjadi cuaca hujan. Inilah kondisi situasi lahan yang digali oleh para tambang pasir, di mana lahar ini masih tertimbun oleh pasir, jadi kondisi di bawahnya masih panas, sehingga pasir yang di bawahnya dengan tumpukan batu ini masih berasap. Ya demikian, saya Yusuf dari Denny Yusuf dari MRC melakukan satu laporan kepada korban Semeru. Demikian, terima kasih.